warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari Kamis ini kita bertiga mau membahas mengenai wisata kuliner. Iya, I love to eat. Padahal minggu lalu bilangnya aku ingin kurus ya. Sekarang I love to eat gitu. Oke, Mbak Vera sukanya makannya apa? Yang Indonesia, apa yang bukan Indonesia, Mbak? Kalau Indonesia banget, lontong sayur pasti. Oh iya? Sejak Jakarta aku udah jajalin. Oh, yang mana enak, Mbak? Mulai dari lontong sayur Padang kebetulan ya. Daerah mana tuh, dari Mbak? Ben Hill, Masjid Sunda Kelapa, Oh, iya? sampai Jalan Panjang, semua aku udah Itu langsung jajalin. dimakan untuk sarapan aja atau Cemilan saat itu. Cemilan. terus kalau westernnya? Kalau yang westernnya cheesecake. Oh, yang mana, Aku Mbak? kalau udah keliling ke negara-negara macam-macam aku udah menjajal semua Cheesecake cheesecake pokoknya. itu. Salah satunya ada di Hong Kong, ada sebuah hotel. Nggak bisa sebutin nama hotel. Jadi Dia. hanya bisa didapatkan di hotel itu aja. Aduh. Jadi makan sekarang, nanti malam mimpi tentang dia. Aduh. Jadi tiap makan itu selalu gini, makan, nanti malamnya mimpi gitu loh. Saking enaknya gitu kan, Ngomongnya aja mimpinya indah. Aku mendadak lapar ya hari ini. Gimana sih, Mbak Oki ada yang suka nggak? Kalau saya sampai kemarin waktu hamil kedua itu ngidamnya luar biasa, itu bebek betutu. Jadi itu Yang di ngidam. Bali apa yang di Jakarta kan juga ada. Kan ada cabang-cabangnya gitu. ya. Sini tuh ada loh, bebek itu di Bali. Jadi bebek betutu waktu kemarin hamil kedua ngidam, jadi gara-gara ngebayangin bebek betutu itu kan gara-gara nggak bisa delivery dan jalanan Jakarta macet, jadi sambil menunggu suami membelikan bebek betutu itu akhirnya nangis lah dan udah beberapa kali ngeliatin gambar-gambarnya gitu. Saking inginnya tuh ya. Pengen banget, saya juga heran kenapa saya bisa nangis gara-gara Ini bisa makanan begitu ya. Mbak Moni apaan? Wah, Bener, Mbak satu Moni. episode nggak selesai Mbak kalau saya ditanya. Yang paling Mbak Moni. Ini ya, ini kan ayam bebek betutu Ini bebek betutu. Mbak Oki ya. Saya di tiap daerah di Indonesia ada. Ya, panjang itu ada sekian puluh versi. Yang paling deh, yang paling deh. Sampai mimpi sampai Ya nggak pernah sih mimpi-mimpi. Saya makan apa dimakan, nggak pakai mimpi. Oke, Surabaya, Lorju. Lorju tuh ada sahabat perempuan yang tahu mungkin di daerah Jawa Timuran itu konon semacam makanan laut gitu Mbak. Terus ditumis kecap kan ya. gitu pakai cabai merah, cabai hijau. Mas asik banget. Di Surabaya juga adanya cuma di satu restoran atau beberapa restoran gitu. Bukan yang kering ya, yang tumisan gitu Mbak. Enak banget. Terus kalau Manado ikan nike. Kirain pria-pria Manado. Ini. Bukan ini ikan. Nah, pria Manado Mbak. Nah, itu putih-putih lucu gitu Mbak. Enggak, makanannya dulu aja. Bubur Manado, mie cakalang pakai ini. Ini tuh ikan nike kecil-kecil Mbak, ikan nike kecil-kecil tapi dibikin kayak perkedel gitu tuh rasanya tuh gurih-gurih gitu. Dia cuma ada di dalam mana gitu. Iya nggak sih sahabat rumah, takut salah. Coba dikasih tahu deh kayaknya tapi yang di Manado Jakarta ada nggak? Nah di restoran Manado di Jakarta kayaknya nggak tahu ya ada nggak ya, jarangnya kalau yang itu cakalang, ikan roa gitu kan. Iya. Terus Mbak di Madiun tuh kan banyak kan kalau saya. Satu lagi Madiun ya, bisa Di Madiun, kok Madiun? Kalau Madiun kalau ini Kebumen Mbak. Apa tuh? Jadi saya pernah ke Kebumen ya, itu kan di pantai gitu ya, ada warung dia jualan pecel. Terus dia jualan ini binatang apa ya Mbak? Dia nggak punya kepribadian Mbak. Dia semacam kepiting, tapi dia semacam apa ya namanya? Nanti saya tanya Mas Rajungan. Ayu. Bukan Mbak, kecil-kecil sejempol gini tuh kering gitu Mbak, makannya keras-keras Mungkin gitu. sahabat perempuan bisa Satu kasih lagi aku info jadi ingat, apa. aku suka banget dari Kepri karena aku lahir di Batam kan. Ada yang di Batam itu makanan namanya, ini orang Batam pasti tahu namanya gonggong. Oh, kira gonggong lagi galak gitu kan. Jadi kerang tapi pakai tusuk gigi ambilnya. Kayak Jadi sate gitu. cocol Kayak gitu. cocol. Diambil dari kerangnya diambil. Oh, kayak keong gonggong. nenek gitu Keong, ya. gitu. Tuh kan. Kenapa lapar hari ini? Ini hari Kamis loh. Ini juga sumpah puasa loh pada. Sahabat perempuan kita ngobrol wisata kuliner yuk. Kalau misalnya ada kepikiran, oh di sana daerah ini makanannya enak ini, atau yang ini saya favoritnya ini. Kita lihat dulu tayangannya sebelum saya mengundang satu sahabat perempuan saya ya. Yummy deh kayaknya makanan-makanannya. Kita undang Mbak Muli yuk, suruh cerita ngapain aja sih nih Mbak Muli, nih makannya di mana aja. Mbak Muli yuk bergabung yuk. Hai Mbak. Halo Mbak. Silakan Mbak. Hobi kuliner. Kok langsing dia? Pertanyaan kita adalah gitu, kenapa sih kok hobi kuliner kok canggih? Terima kasih Mbak Muli udah datang. Yuk silakan kita ngobrol. Ayo Mbak, kamu tadi tahu nggak apa saja yang saya sebutkan tadi? Aku sempat dengar Mbak Vera tuh Mbak lagi Vera. kuliner lontong sampai kemana-mana. Iya. Lontong Medan juga enak loh Mbak. Yang depan SMP itu. Oh langsung. Ketahuan deh semuanya tahu Mbak. Sejak kapan senang wisata kuliner dan ngapain aja tuh wisata kulinernya? Ya,
Aku sih udah seneng kuliner dari 2011. Oke. Ya udah lama sih. Terus gara-garanya sambil kerja tuh sambil stres. Karena stres kerjaan jadinya pelariannya ke kuliner, makan, cari makan yang enak Oke. gitu. Kayak gimana tuh nyari makanan yang enaknya tuh di mana? Di mana aja sih? Biasanya sambil traveling juga. Oh, sering Sambil traveling. Ini Oke. tipenya kalau stres makan. Iya. Emosional gitu ya. Saya juga Iya. tuh. Kalau stres makan aja. Oh, gitu. Apa makanan-makanan apa yang pernah yang mengobati stresnya gitu? Kalau Mbak Vera kan gitu, ada cheesecake langsung senang langsung Kadang-kadang kalau kita stres kita makan kayaknya lupa sejenak tuh. Yang penting kan rilis dulu, Rilis dulu, tenang relax dulu. gitu. Apa Mbak makanannya? Aku lebih senang Indonesian food sih tetap suka, terus Chinese food sama lebih senang Japanese food sih. Oh iya, apa tuh makanan Japanese foodnya? Salmon teriyaki, terus sushi-sushian, Kalau itu mah kan nggak susah Mbak nyarinya di mana-mana ada. Iya, tapi kan kadang-kadang freshness-nya dari ikan-ikannya itu susah. Iya benar-benar dan tahu rasa yang ini yang oke, ini yang dari yang ini Norwegia. Yang ini. Saya salmonnya salmon fresh sama nggak fresh pasti tahu. Pasti tahu. Jenis salmonnya apalagi pasti tahu. Bisa kemana Mbak? Gitu. Gitu. Kalau yang Indonesia ini apa? Indonesian food aku suka sih sama yang tadi Mbak Vera, kita cocok seleranya sama, suka lontong juga, apalagi buat sarapan. Terus aku suka gado-gado gitu, karedok, Belum tahu seaneh telur saya ya. juga itu aku suka Tahu banget. telur, Tahu iya, telur. itu enak-enak. Ya di mana-mana. Pertimbangan milih makanannya itu apa? Emang seneng ada rasanya atau karena sehatnya? Dihitung nih per kalori makanan ini. Repot ya. Kan harusnya Iya, ada sih kayak gitu, tapi enggak Gimana tuh, sampai Mbak? gitunya sih Mbak. Aku seneng karena rasanya sih, lebih ngutamain rasanya gitu. Presentasi kan tetap penting karena kan presentasi mendorong orang Jadi pingin ya, jadi kayak pingin makan dari gitu makanan-makanan kan. tertentu nggak sih Mbak? Oh ini bisa kolesterol, aku nggak mau Iya, makan ini. wisata kuliner tapi nggak bisa, itu nggak bisa Iya. gitu. Enggak juga. Kayak tetap yang berlemak-lemak kayak sate ayam itu kan, sate yang kulit Anjing. ayam Oh, sate sebenarnya. kulit, Kulit iya. tuh aku tuh kalau suami suka bilang, aduh kamu jangan makan itu terus katanya. Tapi aku doyan, jadi ya oke. tetap makan gitu ya, meskipun itu kan kurang bagus kalau buat Untuk cewek ya. kesehatan ya, iya. Nggak sehat tapi enak, gimana dong gitu kan? Iya. Mbak pernah gini, kalau lagi traveling ke kota A atau B atau C gitu ya, selalu menyempatkan waktu untuk nyari jajanan hitsnya di situ nggak Mbak? Iya pasti, biasanya kalau misalkan aku bikin itinerary, kalau pas jalan-jalan aku cari dulu nih makanan lokalnya mereka tuh apa Sambil browsing gitu. sebelum kesana yang harus di browsing bukan cuma tempat-tempat yang dikunjungi tapi juga makanannya iya, juga. jadi research dulu gitu. Oh di sini aku harus makan ini. Kalau nggak misalnya tanya saudaraku gitu kan yang tinggal di daerah situ. Apa yang sih enak, yang apa orang yang lokalnya oke. cari gitu loh, bukan turis spot juga gitu. Ini makanan kamu juga nih Mbak, nih kayak gini-gini nih Mbak. Iya. Ini apa, di mana, Mbak? Ini di Jakarta, yang ini cabang dari Jepang ini. Cabang Jepang apa sih pastry gitu? Pastry Ini dari Jepang. kue. Ini kue yang lagi happening di Central Park. Oh, Nah ini pizza, ini unik banget karena dia tuh di atasnya dikasih December. Bawa pelan-pelan fotonya lagi dijelasin nggak hilang lagi dia lagi baru lagi pengen gitu ya kepengen hilang lagi. Udah lagi kepengen ganti gambar ganti. Ini apa nih Mbak? Ini telur lokomoko, jadi tuh lokomoko. daging beef yang. Terus saya jadi lapar ya. dengan- Iya nih hari ini. Wah kayaknya habis episode ini pulang kita langsung kulineran gitu Mbak. Oke, nah ini kalau misalnya kayak gini-gini memang enaknya apa karena emang lagi hits ya kan kadang-kadang suka banyak yang hits sampai kita kayak nggak terlalu sih gitu. Kayak gini nih udang-udangan Lobster ya? lobster Ini nih. lobster. Lobster di mana sih Mbak? Ini di hotel. Di sebuah hotel di Jakarta. Di Jakarta. Oh gitu. Ini Kalau seperti ke daerah-daerah timur tuh kan banyak makanan laut-lautnya kan. Lobster yang gede-gede, kepitingnya gede-gede gitu. ya Mbak, kamu gimana tuh Mbak? Kalau datang ke ada yang baru, yang hits gitu datang tuh memang untuk di review makanannya kah atau memang lihat suasananya atau apanya gitu yang bikin Lebih senang? utama sih untuk cari makanannya dulu gitu. Jadi kadang-kadang suasana restoran sih nggak terlalu penting gitu
gitu. Jadi pertama cari dulu, oh dia makanannya ini nih gitu. Ini yang specialty-nya dia gitu misalnya. Jadi aku carinya ke situ. Gitu. Ambience nanti nilai tambahnya dari si makanannya. Emang kadang-kadang kalau warung-warungnya sederhana gitu, restoran sederhana justru makanannya enak gitu kan. Betul. Maka kadang-kadang juga udah misalnya udah coba sana sini nih, udah coba Western, Korean, segala macam, balik-baliknya ke Indonesian food lagi. Kalau kemana-mana sama temen apa emang ada komunitas makan wisata kuliner apa sama suami apa gimana Mbak? Bareng suami sih biasanya. Oh gitu. Suka juga. Iya, dia suka berpetualang juga dengan makanan-makanan ini. Dia seneng juga. Enggak ini ya. Jangan bergabungnya gara-gara suka makan lagi. Food lover gitu. Iya. Ada ini nggak kalau pas lagi sama suami dia nggak suka, Mbak Muli suka. Kesana Iya. nggak dua-duanya suka. Gimana tuh Mbak? Makan sendiri-sendiri. Iya, Pernah begitu. Pernah sih, pernah. Sering juga sih. Jadi kadang, jangan deh, jangan yang itu, dia nggak bisa makan. Misalkan aku kan lebih, contoh sederhana aja. Aku lebih prefer daging paha gitu. Kalau dia kan lebih prefer dada gitu kan. Jadi kayak suka, milih-milih gitu kadang-kadang. Jadi gitu ya udah pesenin aja, aku nggak bisa makan yang itu. Gitu. Oh, coba-coba ya. Kalau saya kebalikan, saya pesan makanan apapun suami saya yang ngabisin nanti. Dia juga yang ngabisin. Aku di posisi suami kalian, apa aja bisa makan gitu. Gimana? Nggak ada yang nggak suka semua dimakannya. Ajak suaminya ngobrol sini ya. Boleh. Siapa namanya Mbak? Andi. Mas Andi gabung yuk. Kita pengen tahu nih nemenin Mbak Muli wisata kulineran di mana aja. Oke. Itu kan kurus-kurus ya yang wisata kuliner gimana sih? Kalau kita kan wisata kuliner kurus. Silakan duduk. Mungkin habis wisata kuliner besoknya jogging gitu kali ya. Kayaknya ya gitu Di ya. lapangan, fitness gitu kali ya, nge-gym gitu nggak? Mas, nemenin Mbak Muli kemana aja makanannya? Iya maksudnya kalau lagi wisata kulineran gitu. Kemana-mana. Kemana-mana tuh kemana misalnya? dong. Iya daerah-daerahnya ada yang daerah-daerah yang perlu pendampingan gitu. Nggak perlu pendampingan. Iya. Kalau ke Jepang gitu, kalau ke Di Jepang di daerah mananya? Yang makanannya bisa menggugah foodgasm gitu deh. Waduh, kalau Jepang itu kita kalau makan kayaknya nggak ada yang salah sih ya. Mau kita nyasar juga kayaknya makannya kok enak gitu. Enak. Orang kalian pergi ke satu negara emang tujuannya karena pengen makan makanan di negara itu. Aduh niat banget. Coba ya nanti kita tanyakan ya. Kita sekalian makan, sekalian Jalan-jalan. Iya, oke. Nanti kita tanya lebih lanjut lagi, lebih detail lagi deh sama Mas Andi sama Mbak Muli. Apa aja sih yang mereka lakukan kalau lagi jalan wisata kuliner? Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan ya. Ke Kyoto nggak? Kyoto. Makan yang pakai tahu. Ini seru loh ngobrol-ngobrol soal wisata kuliner. Ini ternyata suami istri ini food blogger. Kamu tuh nulis makanannya gitu ya. Terus ini nih sebelum saya nanya langsung ke Mbak Muli sama Mas Andi ya, ini ada yang ngomong, saya orang asli LA, Lamongan asli. Sukanya nasi boranan, nendang banget pedesnya. Soto Betawi Cikampek, nih, sate kelinci di Malang, sate landak. Hah? Ada sate landak tuh. Recommended wisata kuliner. Wah, makanan Makassar. Wah, ini mah Ustaz. Ini nih ada lagi yang enak juga. kenalan Unta, daging unta tuh enak juga. Boleh dimakan Mbak tuh. Soto senggol, talang Di Arab. Jauh ya, Mbak. Di Belitung ada deh, di Belitung itu ada sup yang nggak ada di mana-mana, namanya sup ikan ganggan. Itu enak banget, seger, ada rasa nanas-nanasnya dan seger banget. Jauh ya. Nah, ini kalau food blogger gini, kalian harus mencari-cari informasi makanan di mana gitu nggak? Terus kalian mesti berduaan gitu nggak? Tadi kan katanya belum tentu suka satu sama lain makanannya, gimana dong? Iya biasanya sih research dulu kan. Jadi kalau kemana, traveling kemana harus cari apa gitu. Jadi pasti research sih. Iya nggak suka sih, tapi mau nggak mau dia ngikut aja. Terus ngebantuinnya gimana nih? Ada bagian kamu yang fotoin, aku yang nulis, apa gimana sih kalau food Iya, blogger gitu? kita kan punya website kan, namanya myfunfooddiary.com. Fooddiary.com. Food sama diary-nya D-nya satu. Oke. Digabung semua myfunfood diary. Nah, di situ aku bagiannya sih lebih banyak nulis. Aku kayak ngisi konten editornya. Terus kalau suami sih lebih banyak bantuin aku di foto. Lebih banyak makan. Di foto. Aku mau nanya, bagian yang Makan, tapi nitipin kecuali makannya saya tahu nih.
Oh, dia kalau seneng ceker ayam, ini nggak mau ceker ayam. Itu Tapi biasanya gitu gitu, ya. Mbak, orang-orang yang senang dengan wisata kuliner kan dia makan, kemudian dia akan penasaran akan bahan-bahannya, dia coba di rumah juga. Mbak melakukan hal itu juga nggak? Aku masak juga soalnya. Terinspirasi atau kepo pengen tahu ini nanya langsung sama chefnya, mungkin ini bahannya apa aja ya, sampai seniat itu nggak sih, atau cuma dari lihat aja makan udah tahu rasanya? Kadang-kadang ada Udah tahu kesempatan, bahan-bahannya. kadang-kadang sih ada kesempatan yang kita bisa ketemu sama chefnya langsung. Nah itu kadang, aduh aku suka banget nih sama ini, chef gimana sih? Nah gitu. Jadi Mereka nanti mau aku ya coba. berbagi info gitu. Ya Ada yang sih. mau, ada Chef sih yang- bagi mereka aja. oke. Tapi mungkin Tingkat keberhasilannya beda-beda tapi. Iya. Beda tangan beda hasil. Ini kalian lagi di mana nih berduaan nih? Kan lagi masak nih kayaknya. Iya, kita lagi baking session waktu itu di Paul Indonesia. Itu bikin roti sendiri langsung experience di situ. Berhasil? Berhasil. Iya, oke. Nggak ada niat bikin usaha dalam bidang F&B gitu? Ya, mudah-mudahan ada jalannya untuk ke sana. Oke, nah ini kan jadi yang satu nulis kontennya, yang satu apa tadi foto, kira makannya doang gitu ya gitu. Terus nanti ditulis tuh apa sih? Apa yang didapatkan selain rasa makanannya gitu ya? Menulis-nulis makanan di blogger tuh gimana sih rasanya gitu? Lebih kita ngejelasin, kita sharing pengalaman gitu kan, based on apa yang kita experience gitu. Jadi kita ceritain kita kesini, ambience-nya kayak gini, restorannya cozy, terus lightingnya warm gitu, bisa suasananya nyaman, juga tetap suasananya gitu juga ya. gitu, pelayanannya, servisnya juga. servisnya, termasuk harganya juga. Jadi kadang-kadang kan orang suka bingung, aduh aku ngelihat dari depan nih restorannya kok kayaknya mewah banget gitu, aku nggak berani masuk gitu. Nah di situ mereka bisa lihat dulu, oh ternyata enggak loh, yang mewah begini ternyata harganya affordable. Ada yang begitu? Iya. Mbak, ini sekedar sharing saja atau ketika menulis kan otomatis kita mempromosikan restoran tersebut kan? Itu gimana tuh? Yang pada akhirnya Mbak dapatkan memang hanya sekedar menulis saja, malah jadi berbagi, endorser, share Mbak. sama gitu. Senang juga ya, sekarang banyak sekali terbuka kesempatan-kesempatan, apalagi nih hobi kan, udah hobi, bisa nyobain makanan, dapat ilmu, sama suami lagi, gimana nih Mbak Vera? Cocok kayaknya ya. Punya Silakan, alasan Mbak Vera. kenapa orang bisa punya hobi. Jadi di psikologi, hobi itu biasanya untuk rilis. Kenapa bisa rilis stres? Karena pada saat kita ngerjain hobi, hal yang kita sukai, kita seperti masuk ke dalam diri kita sendiri. Inward namanya. Jadi sambil makan, sambil punya pemikiran more about yourself gitu loh. Kemudian pada beberapa orang yang kreatif, hobinya bisa berkembang menjadi produktif. Produktif sehingga punya nilai ekonomis. Tapi tadi kok pilihannya makanan sih? Gitu. Tadinya kan seperti emotional eater. Ini emotional eater tadinya. Nah, memang kalau pilihan kita pada makanan, hobinya, jangan-jangan kita kalau dalam situasi yang menekan, under stress gitu ya, dalam tekanan, kita akan kembali ke momen-momen dan tahap tumbuh kembang kita dulu, di mana ada periode yang tak terpenuhi secara total gitu ya, namanya oral fase, jadi fase oral. Jadi pada beberapa orang yang kebutuhannya di oral fase di 0-1 tahun tadi belum terpenuhi, jadi ketika dia nggak nyaman, stres dan lain-lain, dia butuh ekspresi secara oral dalam bentuk merokok, marah-marah, atau kalau nggak tadi ngunyah makanan and you enjoy it, jadi ada orgasmnya di situ, dapat tentang dirinya sendiri gitu loh. Dan ini lucunya setelah pasangan ya sama suami istri gitu, jadi kalau mau kemana-mana kan jadi nggak repot lagi cari temen gitu ya, jadi semakin kompak. Nggak sempat ini ya berantem-beranteman gitu gara-gara jauh banget sih tempatnya gitu, Pernah nggak kayak nggak gitu? suka lagi ceker semua gitu. Gimana Mas Andi? Kalau tempat makan ya kebanyakan sih nggak ada masalah. Ya, cuman ya paling kalau makanannya yang dia suka saya nggak suka ya itu ngapain sih makan di sini gitu. Gimana sih ya gitu. Ya, tapi kan sebagai fotografer pasrah aja sama yang Dia sebagai fotografer nih Diundang buat kemarin, suami takut istri obatnya. enggak dia nggak takut, tapi dia yang nurut aja, dia yang nurut. menghargai. beda tipis Menghargai. mati sama takut. Gitu ya. Pengakuan. Terus nanti gimana kalau misalnya jadi nggak makan dong? Nanti kalau nggak makan abis itu nanti ada kompensasinya. Oke, abis ini abis nulis, abis foto, yuk kamu makan mau di mana? Gitu nggak ada gitu-gitunya nggak? Gitu gak sih? Atau gini, harus bikin foto bagus ya, nanti dapat jatah. Jatah makanan maksudnya. Betul. Ada gitu-gitunya nggak? Ini nggak? Mungkin tiba-tiba bukan makan kali. Yuk, abis kalau misalnya kita ada
target atau ada prestasi oke gitu, kita travel yuk gitu. Travel tapi sambil makan. Sambil makan lagi. Kalian menjalani ini berdua dari 2011 ini berduaan? Berduaan. Memang selalu berduaan gitu Iya, ya? selalu berduaan. Merasa dampaknya apa kepada rumah tangga kalian berdua? Kini kan kadang suami istri kerja bareng jadi banyak waktu bersama-sama daripada kalau suaminya kerja di tempat lain jadi sulit gitu. Ini kan jadi bareng-bareng, tapi kebanyakan bareng-bareng jadi katanya gimana konflik gitu. Gerahnya deket melulu gitu kan. Ada gitunya nggak? Kalau kalian ngerasanya gimana? Gimana ya? Pasti bareng-bareng sih kebanyakan kan. Kadang juga emang konflik-konflik tuh masih ada ya. Kayak kadang kalau misalnya aku pingin ke sana gitu, tapi buat dia aduh jauh banget gitu. Terus yang pas Jauh pergi terus udah makan macet. gak enak lagi. Nah itu dia kadang-kadang juga Pernah juga. gitu. Sama kesel dong. Macet lagi kan. Nyampe sana kurang oke gitu ya, kayak gitu. Tapi itu sih bukan karena konflik dari dalam kali ya, lebih karena banyak tapi yang luar. eksternal ya gitu. Tapi Eksternal. ada di dalam nggak yang bikin kalian jadinya suami istri gitu ya, tapi kayak kok jadi kayak rekan kerja jadinya gitu. Oh, ini berasa partner kerja ya. Pasangan daripada lover gitu loh. Enggak juga sih. Enggak Ya, juga tetap, tetap kita sebagai partner juga ya udah jadi partner seumur hidup kan. Jadi kalau misalnya kerjaan ini kita saling support. Lebih oke lagi kan. Kalau misalnya family gitu suami istri kita saling dukung pasti usahanya bisa maju. Lucu tadi nanya, partner seumur hidup kan? Nasi nanya. Iya kan? Iya nggak? Gimana Mbak Kiki? Makanan kalau sekarang kan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan saja, tapi udah jadi lifestyle. Bener. Apa-apa foto dulu, Iya. posting. Oh, foto dulu, Bener. posting. Dimakan ya? Jangan dimakan dulu, foto dulu. Kapan Allahumma barik lananya gitu Makanya kan? doa dulu malah foto-foto dulu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat wisata kuliner tuh nggak salah sebenarnya. Yang salah itu kalau kita makan enak terus-menerus tapi lupa bahwa ada tetangga kita yang nggak makan. Nah itu yang salah. Silakan berwisata kuliner, tapi memang Rasul mengingatkan sebenarnya kalau makan tuh hanya untuk menegakkan badan saja. Artinya jangan terlalu berlebih-lebihan sekali. Sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Artinya ya takarannya yang berimbang. Ingat nih, kalau untuk khusus orang-orang muslim kan kalau misalnya berwisata kuliner silahkan dimanapun, tapi kan ada diingatkan oleh Allah harus halal, nggak cuma halal, tapi thayyiban yang baik, makanan yang halal yang berguna untuk kesehatan sendiri juga. Kalau punya penyakit kan banyak nih orang-orang penyakit kolesterol tapi makan yang santan-santan, saking hawa nafsunya itu nggak bisa ditahan kan. Nah yang hal-hal seperti itu yang alangkah baiknya kalau orang-orang sekitar banyak yang ketika ada makanannya kalap setelah itu sakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba Kembali apa. dirinya rendah gitu ya. Betul, jadi Bisa sebenarnya sampai. makanan ini apa ya, melawan hawa nafsu juga sih ya. Karena ini berkaitan dengan nafsu juga kalau terlalu berlebih-lebihan gitu. Iya. Memang tapi kalau buat mereka wisata kuliner di tempat macam-macam lama-lama udah tahu porsinya kali ya, cuma segini aja ya. Kalau saya bisa Kalau dihabisin besar, semua tuh. tadi mereka jalan, naik sepeda katanya. Atau gini, orang-orang yang wisata kuliner kalau lagi kondangan makanannya dikit-dikit tapi semuanya diicipin. Kamu sebenarnya food blogger apa kamu tukang nyicip gitu ya, kan makan semua. Ini ada satu lagi sahabat perempuan kita juga yang punya hobi apa gimana nih ya tentang wisata kuliner. Saya langsung undang aja Mbak. Dia makannya lebih cocok sama saya nih, coba ya. Mbak Lydia sini dong, ngobrol dong Mbak. Kayaknya sih Indonesian food tadi ya. Iya, coba nih kita tanya sama Mbak Lydia deh. Ini saya percaya nih, Halo, kita makan nih Mbak. sama suku saya. Silakan. Terima kasih sudah Hai, datang. Mas Andi, ada Mbak Muli. Silakan duduk dulu ya Mbak. Mbak Lydia, itu tadi foto-fotonya kemana aja tuh nyobain wisata kulinernya? Kalau dalam negeri kayaknya udah ke Manado, ke Medan. Manado sama nggak kayak Mbak Iya, Mami? tahu nggak ikan ikan? Tahu. Bubur Manado? Tahu. Mika Kalang? Tahu. Sayur pakis? Tahu. I heart you. Temen. Terus Mbak, Manado apa lagi? Terus Medan, terus paling ke Nusa Tenggara, ya dan sekitaran Jawa sih. Bali. Kamu emang jalan-jalan ke sana dalam rangka emang mau cari makanannya, kulinernya, atau memang kayak Mbak Muli awalnya tugas luar kota terus akhirnya cari makanannya? Sebenarnya sih awalnya cuman travelnya dulu yang dicari gitu. Cuman travel terus mengikuti ke pengen nyobain apa sih yang menarik dari kota itu gitu. Kayaknya seru nih Mbak Lydia. Nanti kita tanya-tanya sama Mbak Lydia ya, apa aja yang didapat dari Nusa Tenggara dan sebagainya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Tuh, mulai
Rasanya ya komen-komen di Instagram kita penuh dengan daftar makanan semua gitu ya. Pengkleng gajah katanya gitu. Terus ini ada yang lagi hamil sampai nangis-nangis pengen makan pempek yang dijual di Cinde. Ada model gendum kuah kentang. Harus Oh. begitu ya, nggak boleh pempek yang lain ya. Wah, Harusnya gitu. sayap bakar, seafood, balik papan, kepiting pak. Wah, selesai nih kita hari ini ya. Bubar diet kita hari ini. Oke, Mbak Lydia, ceritain dulu deh Mbak. Kamu tuh apa yang didapat dengan jalan-jalan ke sana ke sini Nusa Tenggara, apa makan dan sebagainya itu apa yang didapat buat Mbak Lydia? Kepuasan sih. Terus jadi kan karena punya pengalaman, terus kadang kalau orang nanya kan, kamu pernah kesini nggak? Pernah gitu. Makanannya apa? Ini. Tempat wisata apa yang pernah dikunjungin ini. Jadi kayak ada kepuasan aja gitu. Itu buat sendiri aja atau karena banyak yang nanya akhirnya ditulis juga atau gimana? Enggak sih. Awalnya sih karena emang seneng nulis aja. Dulu kan waktu masih sekolah di Jogja tuh saya punya banyak waktu luang nih ceritanya gitu. Ya udah nulis. Nah dari situ sih Nulisnya akhirnya tentang jadi banyak makanan. nanyanya gitu. Nulisnya khusus tentang makanan. Blognya khusus makanan sama sedikit traveling. Blogger juga nih. Iya. Sama apa namanya tadi? Iya, betul. Instagramnya apa Mbak? Gadis Takus. Gadis Rakus. Gadis Rakus. Iya. Nama blognya juga sama Gadis Gadis Rakus. Rakus. Rakus itukah kamu? Iya. Iya katanya iya lagi gitu kan. Kalau Mbak Muli sama Mas Andi emang awalnya emang senang nulis juga, tapi kan tadi katanya kerja Iya, ngilangin aku- stres gimana sih? Justru pelarian dari stres aku makan dan nulis, karena aku memang basicnya hobi nulis dan bawel gitu. Jadi terus jadi curahan rasanya itu aku tuangin di blog. Curahan hati, ini curahan rasanya Curahan hati. Jadi aku tulis semua di situ, aku ungkapin juga. Teman-teman kan biasa pada nanya nih, aduh kita makan di mana nih sekarang gitu, nelfon gitu. Cuma kalau nelfon kan nggak bisa jelasin gambarnya, Jadi teman-teman rasanya tuh menjadi gimana. teman-teman tuh bertanya sebagai sumber rujukan lah. Gitu. Kamu semacam ini ya Google untuk nanya gitu kayaknya ya. Nanyanya ke siapa ke Muli, nanyanya siapa ke Lydia gitu ya. Daripada nanya satu-satu ditulis aja gitu ya, biar kalau ada yang mau nanya bisa langsung baca gitu kira-kira kayak gitu. Wow, Cek luar langsung di biasa. websitenya, bisa langsung cek di Instagramnya. Oke, nah kalau kalian nih atau mungkin Mbak Lydia deh, kalau misalnya mau wisata kuliner ini dipilih yang emang karena suka aja atau memang ya udah misalnya gini, kalau saya kan makan apa aja tuh, jadi ada soto Betawi, hayu, ada semuanya, hayu gitu. Kalian, aduh aku nggak makan seafood, tapi katanya enak ya, dia terpaksa ke sana. Kalau Mbak Lydia gimana? Kalau aku misalnya ini dalam konteks travel gitu, biasanya saya riset dulu makanan apa sih yang terkenal di sini, terus dicari aja gitu. Tapi kalau untuk keseharian nyobain makan ini itu sih nggak ada maksudnya Batasannya. ada batasan. Saya suka nyoba. atau sama pasangan, Mbak? Rame-rame, kadang rame-rame, kadang sendiri, tapi kebanyakan sendiri. Jadi usia 20-30 nggak ada batasan, usia 40 ke atas ada batasan. Sebelum 40 silakan. Ini ya cobain kemana-kemana gitu ya. Yang paling ekstrim apa Mbak makanan-makanannya? Saya tadi kayaknya makanannya aneh semua. Iya. Kodok termasuk ekstrim nggak ya? Ekstrim kayak gitu ya. Aku suka. Suka juga ya. Oke. Apa tuh Mbak diapain sih? Kok merinding? Kodok tuh biasanya digoreng mentega. Kodok goreng mentega. yummy. Terus pernah makan supioh itu kayak bulus. Bulus tuh kayak jenis kura-kura gitu. Terus Kok jadi nggak tega denger? Tapi ini aman, maksudnya tidak dilindungi gitu hewannya. Mereka jualan gitu-gitu tuh ada ininya kayaknya nggak sih sih? enggak ya kalau bulus ya. Kan bukan Tiba-tiba makan penyu gitu. Kayaknya Muli pernah Telurnya cerita aja udah nggak nggak boleh. sengaja makan ular ya? Apa Iya, gimana? aku waktu kecil itu pernah di rumah kakek gitu kan. Terus di meja makannya tuh lagi ada makanan gitu. Terus ada piring yang kayaknya kelihatannya sih daging ayam. Jadi aku cobain gitu kan. Ayam ya. Terus makan gitu satu. Wah, enak ya. Terus makan terus habis gitu. Terus mereka sambil cekikikan gitu kan, kakek gitu, nenek ketawa-ketawa gitu. Kenapa sih aku tanya gitu kan. Tahu nggak yang dimakan tuh apa gitu? Daging ular. Hah, daging ular. Tapi kayak udah masuk gitu kan, jadi aku nggak Kakek apa-apa. sama nenek kamu tuh hobinya apa ya? Kok bisa masak-masakan uleran gitu gimana tuh? Ada kodok, ada Itu ular. ada di situ Pokoknya sih. ada di situ aja gitu. Iya. Bohong kali, jangan tahu ceknya ayam beneran gitu kan. Oke, Mbak Lydia. Terus gini, tadi makan yang kayak gitu-gitunya ya. Sementara kan suami kan bukan orang Indonesia gitu ya. Kalau kamu makan yang aneh-aneh gitu, beliau gimana mensupport Makanan nggak khas ikut Indonesia. makan? Iya, dia paling
ih apaan sih makanan kayak gitu dimakan gitu. Cuman ya seneng aja. Belum pernah makan babat ya dia ya. Kan juga kayaknya belum. Oh, kita belum makan ya. Nanti kita lanjut. Ya, enak banget. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya di Curahan Hati Perempuan saat lagi. Oke, Mbak Lydia, aku mau lihat itu dong di Instagramnya kamu yang gadis rakus itu ada apa aja yang sudah diposting di Instagram? Biasanya apa makanannya? Iya, restonya. makanan. Ini apa? rambut nenek ya? Rambut nenek. Kekinian ini es krim kekinian. Kekinian, oke. Itu apa tuh Mbak? Kayak dessert gitu ya? Iya kayak dessert. Itu cuma cone-nya aja yang warna-warni. Terus ada toppingnya ice cream. Oh, ice cream biasa gitu ya. Yang lain ini asik ya ngeliatnya dulu seru. Makanan SD nih. Iya iya, kalau dulu kan bentuknya kayak gitu aja. Sekarang dengan kreativitas bikinnya jadi lebih menarik. Ini apa nih Mbak? Kok kayak bohlam? Iya, ini kemarin saya nemu di bazar di Market and Museum. Apa ini susu? Iya, ini susu vanilla. Terus dia cuman kelebihannya karena dia pakai bohlam gitu untuk packagingnya. yang enak nih. Bukan bohlam bekas kan? Iya, pecah. Pizza oke. Terus apa sekarang jadi kayaknya makanan-makanan sekarang tuh kayak Mbak Oki bilang ya, lifestyle ya. Jadi makanannya tuh berbentuknya tuh seru-seru, lucu-lucu. Ini ulang tahun Oh iya, maksudnya? ini aku ulang tahun dikasih sama temen sushi karena aku suka makan jadinya kuenya diganti sushi. Kalau kue udah biasa standar Udah gitu kali biasa ya. sekarang. Kenapa dipakai senyum ini? Ini apaan sih sebenarnya? Ini chicken pie, aku beli di Perth. Ya. Oh, kamu keluar negeri juga ada gini-giniannya ya? Iya ya. Mbak Di Muli, Perth ya. kalau kamu emang sebagai food blogger gitu ya dan foto-foto nih Mas Andi. Kan banyak yang lucu-lucu, ya ampun biji salak, aduh kayak pengen buka puasa dia langsung ya Mbak ya, ada biji salak. Langsung santan-santan itu yang merusak konsentrasi. Kalau nyobain makanan gitu ya, dan sekarang kan banyak sekali kreatifnya, bentuknya, sajiannya, terus dilihat juga sama kamu mengenai kesehatannya, kebersihannya gitu-gitu dilihat juga ya Mbak? Ada concernnya ke sana juga. Jadi sambil cobain juga penasaran sih pasti kalau misalkan mereka bilang ini lebih sehat gitu, kayak yang sekarang lagi ngetren kan yang hitam-hitam itu kan, Siapa sih sebab yang hitam, pakai arang gitu. Oh, bukan Karkol. minyak cumi ya Mbak? Bukan Ada tinta cumi juga Ada gitu. tinta Jadi cumi. tergantung sih, kadang beberapa tempat ada yang pakai tinta cumi, ada yang pakai karkol. Kenapa emang bisa sehat dengan makan arang itu? Kandungan karbon yang di dalamnya itu loh. Gitu. Jadi secara rasa sih tidak membedakan ya, tapi lebih buat presentasi juga sih. Pernah ini nggak Mas Andi lagi nemenin istri gitu ya, wisata kuliner, kan tadi ada yang beberapa yang nggak terlalu suka, yang jauh lah, yang macet, yang gerumpi gitu ya, terus tiba-tiba pulang sakit perut gitu, nggak cocok aja gitu misalnya. Pernah sih ada pengalaman kayak gitu, pernah juga. Kirain para wisata kuliner udah kebal perutnya. Iya, makan ini makan Kita itu. nggak tahu kalau restoran itu kan kadang stoknya ada yang udah lama atau kebersihannya ada yang kurang. Ya, gitu Ternyata aja sempat sih. juga ya mengalami kayak gitu Iya, gitu. bisa. Kalau emang ada kejadian kayak gitu gimana Mbak ditulisnya? Biar sakit perut juga. Nggak gitu ya, ini blogger yang nulis begitu ya, right? Mbak Lydia pernah ada pengalaman yang paling ekstrim nggak, makan apa atau rasanya pas lagi Kemarin yang terakhir itu nyoba ulet sutra ya, yang di Thailand. Udah kan untuk biarin dia bikin sutranya deh. Aduh. kita mukanya langsung berubah ekspresi. Tapi gimana? Rasanya apa Mbak? Rasanya kan pertamanya juga ih geli tapi pas dimakan enak juga ya, asin-asin gitu. Saya tuh paling lemah sama makanan yang gurih-gurih, makanya kayak gitu. Oh ya udah deh, enak ternyata. Ini Mbak, ini bukan? Oh bukan, Oh, ini bukan. waktu di Hati ya, di salah satu local marketnya di sana. Berarti pernah makan belalang dong, Mbak? Oke. Belalang belalang bisa dimakan. Kalau ya? kalajengking makan nggak? Kalajengking, kopros gitu. Kalajengking kayak di Vietnam kan kalajengking, kopros jangan ya. Siapa tahu ada. Tapi kalau kalajengking itu ada yang jual-jualin, pernah makan nggak? Belum pernah, cuman pengen sih kalau nemu. Kalau kopros enggak ya? Kopros enggak.
Di dapur banyak. Nggak usah deh kayaknya ya. Nah itu yang repot-repot gitu, makanan-makanan yang nggak kepikiran bahwa itu bisa dimakan itu tuh pernah ada sugesti nggak sih, karena kalau kita itu kok ih gitu itu pas dimakan oke, tapi setelahnya tuh ada efek nggak? Kadang-kadang kan psikologis juga gitu ya Mbak. Nah itu jadinya jadi sakit perut padahal mungkin tadinya nggak apa-apa. Pernah nggak Mbak? Enggak sih. Nggak pernah juga. Oh dia udah kebal berarti beneran gitu kan, luar biasa ya. Food blogger itu ternyata ada cerita-ceritanya juga ya di balik itu semuanya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Buat yang ingin tahu lebih lanjut apa aja makanan-makanan kulinerannya di Mamuli, bisa lihat di mana Mbak? Nanti bisa lihat di Instagramnya aku, My Fun Food Diary, D-nya 1, atau bisa juga lihat resep-resep YouTube sama travel-travelnya kita di youtube.com. Oh di YouTube ada resep-resep makanan aja? Ada juga. Asik, coba kita belajar. Yang Mbak Lydia ada mau disampaikan? Kalau misalnya pengen pergi ke suatu tempat dan butuh referensi makannya di mana, bisa lihat di blog saya di gadisrakus.wordpress.com atau ke Instagram saya, Gadis Rakus juga. Satu hal penting nih untuk sahabat perempuan khusus yang muslim benar-benar harus dipilih nih. Ada beberapa makanan yang nggak boleh, ada yang boleh. Ya, yang nggak boleh siapa apa contoh-contohnya seperti katak tadi misalnya, itu makanan-makanan yang hewan-hewan bertaring atau yang buas, nah itu nggak boleh. Jadi belajar yang halal mana, yang haram mana. Iya, jangan sampai gara-gara pengen kulineran ya. Apa yang ada mau disampaikan? Ya, hobi itu selama produktif, just do it. Ya. Mas Andi ada yang mau disampaikan? Nemenin aja deh ya. Ikut makan aja gitu ya. Terima kasih sekali Mas Andi, Mbak Muli, Mbak Lydia, terima kasih Mbak Bara, Mbak Waki, terima kasih sahabat perempuan juga semua referensi makanan-makanan di Instagram kita. Terima kasih sekali atas masukannya.